Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Rumah Ujung Jalan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suatu sore yang hangat di Jakarta, di sebuah rumah sederhana di ujung jalan, hiduplah sebuah keluarga kecil. Mereka baru saja pindah dari kota asal mereka, sebuah desa yang terletak di pinggiran kota. Di rumah baru ini, suasana terasa nyaman, dengan halaman yang luas dan udara segar yang masuk melalui jendela. Namun, meski tampak begitu damai, ada sesuatu yang aneh dengan rumah itu. Tidak ada yang bisa benar-benar menggambarkan perasaan yang datang saat malam menjelang. Bahkan di siang hari, rasanya ada sesuatu yang mengintai. Seperti ada mata yang mengawasi dari balik tembok. Keluarga ini, yang terdiri dari pasangan suami istri dan seorang anak perempuan, mulai merasakan keanehan itu sejak mereka pertama kali masuk. Hal pertama yang mereka sadari adalah suara langkah kaki yang terdengar di atas atap rumah setiap malam. Tentu saja mereka berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Mungkin itu hanya suara burung atau pohon yang bergoyang, pikir mereka. Namun semakin malam suara itu semakin jelas, semakin dekat. Suatu malam setelah anak perempuan mereka, dia melihat sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Di sudut taman, di dekat pohon besar, ada sosok putih yang berdiri tegak, seperti menunggu sesuatu. Nita yang penasaran mendekati. Namun ketika ia hampir sampai, sosok itu menghilang, mengaburkan jejaknya dalam kegelapan malam. Keesokan harinya Nita memberitahu ibunya tentang apa yang ia lihat. Sang ibu hanya tersenyum tipis dan berkata, "Itu hanya bayangan, nak. Mungkin kamu kelelahan, bro." Namun ibu itu merasa cemas. Ia ingat cerita-cerita dari teman-temannya yang pernah tinggal di daerah sekitar itu, tentang rumah-rumah yang dihuni oleh makhluk yang tak tampak, namun bisa merasuki perasaan dan pikiran manusia. Salah satu cerita yang paling sering didengar adalah tentang kuntilanak. Kuntilanak, atau yang sering disebut dengan Sundel Bolong, adalah makhluk halus yang konon berasal dari kematian. Banyak orang percaya bahwa kuntilanak seringkali muncul di tempat-tempat sepi, terutama di malam hari, dengan suara tawa atau jeritan yang terdengar di udara. Keluarga itu semakin sering merasakan kehadiran sosok yang tak kasat mata itu. Mereka mulai mendengar suara-suara aneh dari arah atas atap, suara ketukan pintu yang tak ada orangnya, dan desiran angin yang datang begitu tiba-tiba. Setiap kali mereka membuka pintu atau jendela, hanya ada kegelapan. Suatu malam, sang ibu merasa terjaga. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia berjalan ke jendela dan melihat ada sosok wanita berpakaian putih berdiri di depan rumah mereka. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang lebat. Tiba-tiba, sosok itu menoleh. Tubuh sang ibu gemetar, namun ia tidak bisa berpaling. Lalu sosok itu tersenyum, tapi senyumnya sangat mengerikan. Tanpa sempat berbuat apa-apa, sosok itu menghilang begitu saja. Pagi harinya ibu itu menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya. Mereka pun berusaha mencari tahu lebih lanjut. Mereka mendatangi seorang tetua kampung yang dikenal memiliki pengetahuan tentang dunia gaib, yang kemudian memberitahu mereka tentang cerita lama yang beredar di sekitar rumah mereka. Dulu di tempat itu ada seorang wanita muda yang sangat cantik, namun telah meninggal secara tragis dalam sebuah kecelakaan. Menurut cerita, jiwa wanita itu tidak pernah tenang, dan ia mencari rumah untuk bersembunyi, mencari orang-orang yang dapat merasakan keberadaannya. Rumah mereka yang terletak di ujung jalan dianggap sebagai tempat yang menarik bagi makhluk tersebut. Tetua itu memperingatkan mereka untuk tidak mengusik sosok itu, karena jika mereka melakukannya, mereka bisa terjebak dalam dunia yang tak terlihat, dunia di mana para arwah mengumpulkan kekuatan mereka untuk menjelajah ke dunia manusia. Setelah mendengar peringatan dari tetua kampung, keluarga itu memutuskan untuk tidak terlalu banyak mengusik kehadiran sosok tersebut. Namun mereka merasa semakin tertekan. Keluarga ini mulai merasa bahwa kehidupan mereka tidak lagi sama seperti dulu.
Malam demi malam, mereka merasa semakin terjaga, seolah ada mata yang selalu mengawasi. Nita yang sebelumnya tidak begitu mengerti, kini mulai merasakan ketegangan yang sama. Setiap kali ia tidur, ia merasa seperti ada yang berdiri di ujung tempat tidurnya. Tapi ketika ia membuka mata, tak ada siapapun di sana. Suatu malam saat angin kencang bertiup menerpa rumah, sebuah kejadian aneh terjadi. Nita terbangun dan mendengar suara tawa pelan dari luar jendela. Suara itu begitu jelas, seperti ada seseorang yang sedang berdiri di balik jendela dan tertawa melihatnya. Namun saat Nita membuka tirai jendela, hanya ada kegelapan yang menyelimuti taman depan rumah. Keesokan harinya, Nita yang merasa cemas menceritakan kejadian itu pada ibunya. Sang ibu, yang sudah mulai merasa ketakutan, memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun yang dikenal oleh banyak orang di desa itu. Dukun tersebut terkenal karena kemampuannya dalam menghadapi makhluk halus dan mengusir roh-roh yang mengganggu. Setelah beberapa hari menunggu, sang dukun akhirnya datang. Ia membawa beberapa peralatan mistis, seperti kemenyan daun sirih, dan beberapa benda yang tak biasa. Begitu memasuki rumah, dukun itu tampak serius. Ia mulai berjalan perlahan, menyusuri setiap sudut rumah, dan memberikan doa-doa tertentu. Setelah beberapa waktu, ia berhenti di ruang tengah dan menatap langit-langit rumah dengan tatapan tajam. Makhluk ini sudah lama berada di sini, kata dukun itu dengan suara berat. Dia bukan hanya roh biasa. Ini adalah roh yang penuh amarah, yang terikat dengan tempat ini. Dia mencari seseorang untuk menggantikan posisinya. Sang ibu yang mendengarnya merasa cemas. "Kenapa maksud Anda? Apa yang harus kami lakukan?" tanya sang ibu dengan suara bergetar. Dukun itu menghela napas panjang. "Untuk mengusirnya, kita harus membuatnya puas dengan sesuatu yang ia inginkan. Namun itu bukan hal yang mudah. Ini bukan sekadar memanggil arwah atau memberikan sesajen. Ini tentang menemukan sebab kematian yang tak tuntas." Malam itu, keluarga itu duduk bersama. Mereka mulai berpikir tentang wanita yang dulu tinggal di rumah mereka. Mungkinkah wanita itu masih terikat pada rumah ini karena kejadian yang belum selesai? Apakah kematian tragisnya belum mendapat penyelesaian? Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu rumah itu. Mereka kembali ke tetua kampung yang lebih tua dari sebelumnya. Dengan hati-hati, tetua itu akhirnya membuka cerita yang lebih dalam. "Rumah ini dulunya milik seorang wanita muda bernama Sari," kata tetua itu. "Dia tinggal di sini bersama suaminya, namun suaminya meninggal dalam kecelakaan, dan Sari tak pernah sembuh dari kesedihannya. Dia menghabiskan waktu berlarut-larut dalam kesedihan, hingga akhirnya dia pun meninggal dalam kondisi sangat terpuruk. Namun orang-orang bilang Sari tidak pernah meninggalkan rumah ini. Arwahnya terjebak di sini, tidak bisa pergi." Mendengar cerita itu, sang ibu merasa terkejut. Apa yang harus mereka lakukan agar arwah Sari bisa beristirahat dengan tenang? Tetua itu melanjutkan, hanya dengan mengenali Sari, merasakan apa yang dia rasakan, dan memberi penghormatan pada kenangan hidupnya, baru arwahnya bisa dibebaskan. Namun hati-hati, karena jika salah, kamu bisa saja terperangkap dalam dunia lain yang lebih gelap. Sang ibu, meski ketakutan, merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu. Malam berikutnya, mereka memutuskan untuk melakukan ritual yang diminta oleh dukun dan tetua. Mereka menyalakan lilin, memasang kemenyan, dan menaruh beberapa bunga melati di ruang tengah rumah. Mereka mengundang arwah Sari untuk berbicara, berharap agar sang arwah bisa menemukan kedamaian. Tiba-tiba suasana di dalam rumah berubah. Angin yang sebelumnya tenang mendadak berhembus kencang, membuat lilin-lilin berkedip. Namun suara itu tidak datang dari luar. Mereka menoleh dan di ujung ruang tengah sosok itu muncul. Wanita itu mengenakan pakaian putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Suaranya terdengar lembut, namun penuh kesedihan. "Mengapa kalian mengganggu tempat ini? Mengapa kalian mencari tahu tentang aku?" Tentu saja keluarga itu terkejut. Namun mereka mencoba berbicara dengan lembut. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin membantu Sari agar bisa tenang dan pergi ke alam yang lebih baik. Kuntulan air mata tampak di wajah sosok itu. "Aku hanya ingin suamiku kembali," katanya.
Aku tidak bisa melepaskannya, tapi jika kalian benar-benar ingin membantu, kalian harus membuatnya pergi. Keluarga itu merasa ada harapan. Namun mereka tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Dalam perjalanan ini mereka akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Arwah yang mereka temui bukan sekadar roh yang mencari kedamaian. Dia adalah roh yang terjebak dalam perasaan yang tak terungkapkan. Dan mereka harus mencari cara untuk membebaskan Sari tanpa mengorbankan diri mereka sendiri. Malam itu, setelah sosok wanita berpakaian putih itu mengungkapkan perasaannya, ketegangan meningkat, seolah-olah mereka sedang berada di ujung batas dunia yang lain. Sang ibu, meskipun sangat takut, berusaha menenangkan dirinya. Sari, kami tidak ingin mengganggu. Kami hanya ingin membantu agar kamu bisa tenang. Krik, katanya dengan suara yang bergetar namun penuh harapan. Sosok itu yang kini tampak lebih jelas, hanya berdiri diam, memandang mereka dengan tatapan yang penuh kesedihan. Di sekelilingnya udara terasa dingin, seperti sebuah peringatan bahwa dunia ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki tanpa konsekuensi. Aku tidak bisa melepaskannya. Aku tidak bisa pergi. Bisik sosok itu pelan, suaranya hampir tak terdengar seolah dibawa angin. Tiba-tiba, lilin-lilin yang menyala di sekitar mereka mulai bergetar. Angin kencang yang masuk dari jendela terdengar seperti bisikan. Dan di balik kabut asap kemenyan, mereka mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Namun kali ini langkah itu datang bukan dari sosok Sari. Langkah itu datang dari jauh, menembus dinding rumah. Seakan ada sesuatu yang lebih besar yang mendekat. Sang ibu merasa takut namun ia tetap teguh. Kami akan membantu kamu, Sari. Tapi kamu harus memberi kami petunjuk. Apa yang harus kami lakukan agar kamu bisa pergi? Wanita itu mengangguk pelan, meski wajahnya tetap dipenuhi kesedihan. Temukan suamiku. Dia ada di tempat ini. Dia tidak bisa pergi karena aku masih di sini. Dia terperangkap, seperti aku doakan. Sang ibu merasa bingung. Di tempat ini, apa maksudmu? Di dalam rumah ini ada sesuatu yang tak kalian ketahui. Sesuatu yang menghalangi kami untuk berpulang. Suamiku, dia ada di balik pintu itu. Kan, sosok itu mengisyaratkan sebuah pintu kayu kecil di ujung ruang tengah yang selama ini mereka abaikan. Dengan gemetar, sang ibu melangkah mendekat ke pintu itu. Ia memegang gagang pintu dengan hati-hati dan seakan mendengar suara aneh yang datang dari baliknya. Suara berbisik, seperti suara seseorang yang berteriak minta tolong. Ketika ia memutar gagang pintu dan membuka pintu itu, suasana seketika berubah. Semua cahaya di rumah padam, dan gelap gulita menyelimuti mereka. Mereka berada di sebuah ruangan kecil yang tampaknya tidak pernah terlihat sebelumnya. Dindingnya tertutup debu dan sarang laba-laba, dan di tengah ruangan ada sebuah meja kayu tua yang terlihat seperti tidak pernah digunakan. Foto seorang pria dan wanita, yang tampaknya adalah pasangan suami istri yang bahagia. Sang ibu merasa jantungnya berdegup kencang. Ini foto suami Sari, khas bisiknya. Namun ketika ia memandang lebih dekat, ia melihat bahwa wajah pria dalam foto itu tampak lebih gelap, penuh dengan bayangan yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah pria itu bukanlah sekadar manusia. Pada saat itu angin yang sebelumnya sepi kembali berhembus kencang. Dan suara tawa wanita itu terdengar kembali. Suara itu semakin mendekat, mengisi seluruh ruangan. Suamiku terjebak di sini. Alat bisik sosok itu suaranya kini berubah menjadi jeritan. Dia tidak bisa pergi. Dia tidak bisa lepas. Sang ibu merasa ketakutan yang luar biasa. Namun ia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Kami akan membantu kalian berdua, katanya dengan suara mantap. Kami akan mencari cara agar kalian bisa bersama-sama. Tenang dan pergi ke tempat yang seharusnya. Dengan perlahan mereka mendekati meja itu. Sang ibu merasakan keanehan di sekelilingnya, seolah ada energi yang berputar-putar di udara. Tiba-tiba Nita, yang selama ini hanya diam, berkata, "Rai, ibu. Lihat, ada tulisan di bawah meja." Mereka melihat di bawah meja itu ada sebuah ukiran yang hampir tak terlihat, tergores di kayu yang sudah lapuk. Ukiran itu berbunyi, "Cinta yang hilang hanya bisa ditemukan jika kebenaran dibuka." Tetua kampung yang datang bersama mereka sebelumnya, yang ia masih mengikuti dari belakang, tiba-tiba berbicara dengan suara dalam. Bukan itu adalah petunjuk terakhir.
Kebenaran yang harus kalian temukan bukanlah hanya tentang kematian, tapi tentang kesalahan yang terjadi sebelum kematian itu. Sari dan suaminya harus menghadapi kenyataan, dan hanya dengan menerima kenyataan itu mereka bisa beristirahat. Dopasker, mereka kemudian mulai mencari tahu lebih banyak tentang kisah cinta tragis Sari dan suaminya. Ternyata sebelum kematiannya, Sari dan suaminya terlibat dalam perselisihan yang sangat besar. Suaminya telah berjanji untuk kembali dari perjalanan bisnis yang panjang, tetapi ia tidak pernah kembali. Banyak orang di kampung itu yang percaya bahwa ada rahasia besar yang disembunyikan, dan itu membuat jiwa Sari dan suaminya terperangkap di dunia ini. Akhirnya, setelah melakukan pencarian panjang, mereka menemukan fakta yang mengejutkan. Suami Sari tidak meninggal dalam kecelakaan, seperti yang mereka kira. Dan ia tidak pernah kembali, meninggalkan Sari dengan patah hati yang mendalam. Ketika Sari tahu kebenaran itu, dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dalam kesedihan yang tak terhingga. Sang ibu bersama dengan bantuan tetua melakukan ritual untuk memanggil kembali roh suami Sari dengan memberikan pengampunan dan mengungkapkan kebenaran itu di depan arwah Sari. Akhirnya keduanya bisa berdamai. Suami Sari yang selama ini terperangkap dalam dunia gaib akhirnya bisa pergi dengan tenang, dan Sari setelah menerima kenyataan itu bisa beristirahat dengan damai. Keluarga itu merasa lega. Meskipun pengalaman tersebut meninggalkan bekas yang mendalam, mereka tahu bahwa mereka telah membantu menyelesaikan kisah yang tak terungkapkan selama bertahun-tahun. Namun mereka juga belajar bahwa tidak semua yang kita lihat adalah apa yang sebenarnya terjadi. Setelah malam yang penuh dengan ketegangan, keluarga itu merasa ada perubahan yang nyata di rumah mereka. Ketenangan yang mereka rasakan begitu berbeda dengan atmosfer yang tegang dan menakutkan sebelumnya. Namun meskipun rumah itu kini terlihat damai, ada sebuah perasaan tak terungkap yang masih mengganggu mereka. Pada suatu malam, beberapa minggu setelah kejadian itu, Nita, anak perempuan mereka, terbangun di tengah malam. Ia mendengar suara langkah kaki yang sangat lembut di lorong rumah, seperti seseorang yang berjalan tanpa suara. Nita mengerutkan keningnya, mencoba untuk mengabaikan suara itu, namun suara langkah tersebut semakin jelas terdengar mendekat. Ia pun membuka mata, dan sesaat kemudian, sebuah bayangan samar muncul di pintu kamar tidurnya. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita berpakaian putih yang berdiri diam di ambang pintu, dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Nita merinding. Ini bukan Sari, itu pasti bukan Sari. Namun dan semenjak Nita bisa berpikir lebih jauh, bayangan itu menghilang dalam sekejap, seolah ditelan oleh kegelapan malam. Nita menggigil tetapi berusaha tetap tenang. Ia tahu bahwa setelah kejadian yang lalu, semua arwah Sari dan suaminya sudah dibebaskan. Tapi kenapa sekarang ada sesuatu yang masih mengganggu? Keesokan harinya, Nita menceritakan kejadian itu pada ibunya. Sang ibu yang tampak cemas, dengan tetua kampung yang sudah membantu mereka sebelumnya. Begitu mereka tiba di rumah tetua itu, sang tetua menatap mereka dengan tatapan yang dalam. Ada yang belum selesai, kata tetua itu dengan suara berat. Misi mana ada yang belum tanya selesai? Sang ibu merasa bingung. Tapi kan arwah Sari dan suaminya sudah kami bebaskan. Kau. Tetua itu mengangguk perlahan. Namun rumah itu tempat kalian tinggal bukanlah rumah yang biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih tua di sini. Ndakisiwan, apakah maksud? Tanya sang ibu, suaranya semakin gemetar. Tetua itu mendalamkan pandangannya. Jauh sebelum Sari dan suaminya datang, pernah ada seorang leluhur yang menjaga tanah ini. Seorang yang memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Kekuatan itu kini telah terperangkap di rumah itu dan tidak mudah untuk mengusirnya. Itulah sebabnya kalian merasakan keberadaan lain, meskipun arwah Sari telah pergi. Mendengar penjelasan itu, sang ibu merasa terkejut. Leluhur seperti apa? Dan apa yang harus kami lakukan? Tetua itu memandang mereka dengan serius. Dan leluhur itu dikenal sebagai Ratu Puspa. Dia bukanlah roh biasa, melainkan seorang penjaga alam gaib yang dikirim untuk menjaga batas antara dunia manusia dan dunia roh. Namun seiring berjalannya waktu, Ratu Puspa kehilangan kendali atas kekuatannya dan terjebak dalam rumah itu. Dia bukan hanya sekadar arwah, tetapi semacam entitas yang sangat kuat. Dakand, bagaimana kami bisa menghadapinya?
Kami sudah melakukan semua ritual yang kami tahu. Tetua itu menarik napas panjang. Kekuatan Ratu Puspa terlalu besar untuk bisa diusir begitu saja. Untuk bisa mengusirnya, kalian harus mengungkapkan sejarah yang terkubur dan memberi penghormatan pada apa yang sudah hilang. Tetapi hati-hati, karena Ratu Puspa tidak akan membiarkan kalian melakukannya tanpa ujian. Dengan kata-kata itu, tetua kampung memberitahukan mereka bahwa untuk mengusir Ratu Puspa, mereka harus menemukan batu ratu, sebuah batu yang diyakini memiliki kekuatan untuk memecah ikatan kekuatan gaib di rumah itu. Batu itu terpendam di bawah tanah, di tempat yang dulunya merupakan pusat kekuatan Ratu Puspa. Namun, lokasi pasti batu itu tersembunyi tidak mudah ditemukan. Hanya mereka yang memiliki ikatan darah dengan penjaga tanah itu yang bisa menemukannya. Keluarga itu memutuskan untuk melanjutkan pencarian mereka, meskipun perasaan cemas semakin menguasai mereka. Mereka menggali informasi lebih dalam tentang Ratu Puspa dan sejarah tanah. Tempat rumah mereka berdiri, mereka menemukan bahwa Ratu Puspa adalah seorang wanita yang sangat dihormati di masanya. Namun karena terlalu lama menjaga batas dunia roh, ia mulai kehilangan kemanusiaannya dan terperangkap dalam dunia yang gelap. Malam-malam berikutnya, rumah itu kembali terasa lebih berat dan sesekali mereka mendengar suara-suara aneh seperti bisikan yang datang dari dalam dinding. Nita yang semakin merasa terhubung dengan energi rumah itu mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya ia melihat sosok Ratu Puspa berdiri di depan sebuah gua yang gelap. Dikelilingi oleh bayangan yang bergerak perlahan, seakan mencoba menghisap setiap cahaya yang ada. Berdiri di depan pintu kecil yang pernah mereka buka sebelumnya, dengan aroma tanah basah yang kuat. Di sana, di sudut ruangan, ia melihat sebuah batu besar yang tertutup debu. Batu itu berkilau samar meskipun sudah tertutup lama. Tanpa berpikir panjang, Nita mendekati batu itu dan menyentuhnya. Begitu ia menyentuh permukaan batu, sebuah suara lembut terdengar di telinganya. Kamu telah menemukannya. Sekarang bawa batu ini ke tempat yang tepat atau semuanya akan hilang. Gant, dengan batu itu di tangan, Nita tahu bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menyelesaikan kisah ini dan untuk mengusir entitas yang lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Dengan batu ratu di tangan, Nita merasa beban yang luar biasa berat. Batu itu tampak biasa, namun ada sesuatu dalam dirinya yang merasakan kekuatan besar yang terpendam. Wajahnya pucat dan hatinya berdebar-debar. Apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi entitas yang lebih besar dari yang mereka bayangkan? Malam itu, keluarga itu memutuskan untuk mengikuti petunjuk yang didapatkan dari tetua kampung. Mereka menuju ke tempat yang diyakini sebagai pusat kekuatan Ratu Puspa, sebuah gua yang terletak di bawah rumah mereka, tersembunyi di dalam tanah yang telah lama terlupakan. Untuk mencapai gua tersebut, mereka harus menggali lebih dalam, menembus lantai bawah rumah yang telah lama tidak digunakan. Nita, ibunya, dan tetua kampung bekerja sama dengan cemas. Menggali tanah dengan perlahan. Suasana di sekitar mereka semakin berat, seperti ada kekuatan yang menahan mereka. Suara langkah kaki terdengar di dalam tanah, bergetar melalui dinding rumah, dan angin dingin mulai berhembus dari bawah. Akhirnya setelah berjam-jam menggali, mereka menemukan sebuah lubang kecil yang mengarah ke ruang bawah, tanah yang lebih dalam. Dengan hati-hati mereka turun ke dalam gua, di mana mereka melihat sebuah altar batu yang sudah lama terkubur. Altar itu terbuat dari batu hitam yang berkilau samar di bawah cahaya lilin, dan di atasnya terletak sebuah patung wanita dengan mata yang tampak kosong, seakan menunggu sesuatu. Di depan altar itu, Nita merasa sebuah energi yang luar biasa. Lebih kuat dari apapun yang pernah dirasakannya. Seolah seluruh ruangan itu dipenuhi dengan kekuatan gelap yang ingin menahan mereka. Ia memandang ibunya yang berdiri di belakangnya, dan tetua kampung yang kini memimpin mereka untuk melakukan ritual terakhir. Sang tetua berkata dengan suara berat, "Meski untuk mengusir Ratu Puspa, kalian harus membiarkan kekuatan ini mengalir. Batu ini harus ditempatkan di altar, dan kalian harus mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi." Dengan tangan gemetar, Nita meletakkan batu ratu di atas altar.
Di tengah patung Ratu Puspa, tiba-tiba, cahaya yang kuat menyinari batu itu, dan suara seperti jeritan terdengar dari dalam batu, menggerakkan udara di sekitarnya. Ratu Puspa, kami datang untuk membebaskanmu. Terimalah kedamaian yang telah lama hilang. Nita berkata dengan suara penuh harapan, meskipun hatinya diliputi kecemasan. Tiba-tiba, sebuah suara keras menggema di seluruh gua, menggetarkan tanah dan dinding sekitar. Kalian tidak bisa menghentikanku. Teriak suara itu penuh dengan amarah. Aku adalah penjaga, aku bukan roh biasa. Aku tidak akan pergi. Patung wanita itu mulai bergerak, dan seketika wajah patung itu berubah menjadi wajah seorang wanita yang tampak marah dengan mata yang terbakar api. Ratu Puspa kini muncul berdiri di depan mereka, lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Sosoknya menyala dengan cahaya merah, seakan dia adalah makhluk yang bukan berasal dari dunia ini. Tetua kampung itu tidak mundur. Ia memegang sebuah tongkat yang bersinar dengan cahaya putih. Kalian harus menghadapinya dengan kebenaran. Ratu Puspa, kau terperangkap dalam amarahmu. Tetapi hanya dengan melepaskan amarah itu, kau bisa pergi. Sosok Ratu Puspa mendekat, dan angin di dalam gua itu semakin kuat. Nita merasa tubuhnya terhisap oleh kekuatan itu. Tetapi ia berusaha untuk tetap teguh. Kami tahu bahwa kau terluka. Tapi tidak ada yang bisa tumbuh dari luka yang terus terpendam. Katanya, matanya penuh dengan keteguhan. Berhentilah berperang dengan dirimu sendiri. Kami datang untuk memberikan kedamaian. Ratu Puspa tampak tertegun sejenak. Wajahnya berubah menjadi lebih lembut, meskipun amarah masih terpendam di matanya. Kemudian, dengan suara gemetar, ia berkata, Aku hanya ingin dicintai. Aku hanya ingin melindungi tanah ini dari kehancuran. Tapi aku terperangkap dalam kesepian dan kemarahan. Gak ada yang datang untuk memahami. Ketika ada yang datang untuk membebaskanku. Mendengar kata-kata itu, Nita merasakan sebuah perasaan yang kuat mengalir di dalam dirinya. Sebuah empati yang mendalam untuk roh yang terlupakan ini. Dengan penuh kasih, Nita berkata, "Ya, kami datang untuk memahami, Ratu Puspa. Kami datang untuk memberimu kesempatan terakhir untuk beristirahat dengan tenang, Daka." Pada saat itu, kekuatan yang mengelilingi gua itu mulai mereda. Ratu Puspa mengangkat tangannya, dan batu itu mulai bersinar lebih terang. Kalian berhasil, membisik Ratu Puspa. Suaranya kini lebih lembut, lebih damai. Aku akan pergi. Aku akan pergi dan menjaga tanah ini dari jauh. Dengan itu, sosok Ratu Puspa mulai memudar. Tubuhnya berubah menjadi cahaya yang perlahan menghilang, meninggalkan gua yang kini terasa lebih tenang. Keheningan mengisi udara, dan kekuatan gelap yang sebelumnya menyelimuti mereka akhirnya lenyap. Batu ratu yang terletak di altar perlahan-lahan kembali menjadi batu biasa. Tanpa cahaya yang memancar, keluarga itu berdiri dalam diam, merasa beban mereka akhirnya terangkat. Meskipun mereka merasa lelah, ada rasa damai yang mengalir melalui tubuh mereka. Mereka tahu dengan melewati ujian ini, mereka telah membebaskan bukan hanya Arwasari dan suaminya, tetapi juga entitas yang lebih tua dan lebih kuat, yang terperangkap dalam kesendirian dan amarah selama berabad-abad. Malam itu ketika mereka kembali ke rumah, mereka merasa rumah itu kini benar-benar berbeda. Tidak ada lagi suara langkah kaki yang misterius, tidak ada lagi bisikan yang datang dari dalam dinding. Rumah itu kini terasa seperti rumah yang penuh dengan kedamaian, tempat yang akhirnya bisa mereka sebut sebagai rumah mereka yang sejati. Keluarga itu meskipun lelah, merasa sangat bersyukur. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan kisah tentang rumah di ujung jalan itu akan tetap menjadi bagian dari sejarah yang tak terlupakan. Tetapi lebih dari itu, mereka belajar satu hal yang sangat penting. Dalam menghadapi kegelapan dan ketakutan, hanya dengan cinta, empati, dan pengertian yang mendalam kita bisa menemukan kedamaian yang sejati. Cerita ini berakhir dengan keluarga yang berhasil mengatasi ancaman dari dunia gaib, namun dengan pelajaran tentang pentingnya memahami dan memberi penghormatan kepada yang telah tiada. Rumah yang dulu dipenuhi kegelapan kini menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian, dan kisah itu akan dikenang sebagai cerita yang mengingatkan kita akan kekuatan kasih,
sayang dan pengampunan. Ketika kita berbicara tentang rumah, kita sering berpikir tentang tempat yang aman dan nyaman. Rumah juga menyimpan banyak misteri dan sejarah yang tak terungkap. Kisah ini adalah pengingat bahwa tidak semua yang tampak biasa di depan mata adalah seperti yang kita bayangkan. Di balik dinding yang kokoh dan atap yang menjulang, ada kekuatan yang bisa mengubah nasib seseorang. Baik itu kegelapan atau kedamaian, keluarga yang tinggal di rumah di ujung jalan itu bukan hanya berjuang untuk menyelamatkan diri mereka, tetapi juga untuk menyembuhkan roh yang terluka, yang terperangkap oleh waktu dan amarah. Mereka belajar bahwa kadang-kadang untuk mengusir kegelapan, kita harus menghadapi ketakutan terdalam kita, mengakui kesalahan, dan memberikan pemahaman yang tulus. Akhirnya rumah yang dulu penuh dengan suara-suara aneh dan rasa takut kini menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian. Kisah tentang Ratu Puspa, yang dulunya dipenuhi dengan amarah dan kesepian, berakhir dengan kebebasan yang telah lama ditunggu. Begitupun dengan keluarga itu, mereka kembali menemukan ketenangan yang telah lama hilang. Terkadang, dalam hidup, kita tidak hanya menghadapi yang tampak di permukaan, tetapi juga yang tersembunyi dalam kegelapan. Namun, dengan keberanian, kasih sayang dan pengertian, kita bisa mengatasi bahkan hal yang paling menakutkan sekalipun.